Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andre Tristiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Game Development Lifecycle atau GDLC dan storyboard dari sebuah game Jelly Garden. Oke, yang pertama, dalam game ini menggunakan metode GDLC atau Game Development Lifecycle, di mana ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap initiation, setelah itu tahap pre-production, lalu ada production, setelah itu baru dilakukan testing, baru meluncur menjadi aplikasi beta. Setelah aplikasi beta tersebut, maka baru kita akan rilis aplikasinya. Lalu yang pertama ada initiation. Initiation adalah sebuah titik awal proyek game development untuk memulai dari ide game tersebut. Lalu proses pengembangan pada game dimulai dari proses iteratif yang bernama production cycle. Nah, untuk alat dan bahan atau hardware dan software, saya menggunakan laptop Acer AMD Ryzen 5 VGA Radeon Vega 8 dan juga dengan RAM 8GB dan harddisk 1 TB. Untuk software yang saya gunakan, saya menggunakan Unity 5.6.0 personal 64 bit. Lalu untuk tahap initiation sendiri ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya melakukan sebuah observasi, melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung dari berbagai sumber yang ada di internet maupun yang ada di forum Unity itu sendiri. Selanjutnya tahap pre-production. Ini adalah sebuah tahap yang sangat vital untuk proses production dimulai karena akan dilakukan rencana produksi game dan perancangan game. Tahap ini menyangkut game design, yaitu penyempurnaan konsep game dan dokumentasinya, serta prototype dari game yang akan dibuat. Selanjutnya ada ide permainan. Ide permainan ini memiliki sebuah tujuan. Game ini memiliki konsentrasi, lalu permainannya dibuat berbagai tingkatan level sehingga membuat si pemain menjadi merasa lebih tertarik untuk menyelesaikan permainannya dari level per level. Lalu ada tampilan dari use case diagram atau sebuah konsep dari permainan. Di sini ada dua aktor, yang pertama ada user dan juga developer, di mana seorang developer bertugas untuk merancang game, menyusun game, lalu menguji coba game dan merilis. Nah, sedangkan user hanya bisa menguji coba game, memulai game, dan juga meraih tujuan atau menyelesaikan permainan. Lalu ada storyboard. Storyboard ini adalah sebuah rangkaian user interface yang bertujuan untuk mempermudah proses yang dilakukan untuk membuat perancangan alur dari game Jelly Garden secara menyeluruh. Yang pertama kita lihat ada rancangan wireframe dari sebuah storyboard dari game Jelly Garden. Yang pertama merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi game Jelly Garden. Pada menu awal ini terdapat tombol play untuk memulai permainan. Selanjutnya setelah kita memilih play, maka kita diarahkan ke tampilan splash screen, yaitu tampilan splash screen menu loading. Setelah menu loading selesai, kita akan diarahkan ke menu utama. Maka pada tampilan ini terdapat beberapa batu, yaitu sebenarnya batu ini adalah sebuah level dari permainan Jelly Garden. Lalu ada gambar love atau hati di sana yang menunjukkan itu sebagai nyawa atau nyawa dari sebuah permainan. Selanjutnya setelah kita memilih level, tampilan ini terdapat target score dan juga bintang. Lalu juga ada tombol play untuk memulai sebuah permainan. Setelah kita memilih play, maka akan kita diarahkan ke halaman splash screen untuk memulai permainan, di mana di situ ada target untuk mendapatkan 100 skor dan juga instruksi cara bermain. Setelah splash screen selesai, kita akan diarahkan ke halaman permainan, di mana di halaman permainan ini kita melihat ada beberapa UI atau user interface seperti score, target, dan juga move 7. Move 7 di sini berarti kita memiliki kesempatan untuk memindahkan objek sebanyak 7 kali, dan juga ada menu pause di sana. Nah, ini adalah tampilan dari menu pause. Menu pause ini digunakan ketika si pemain ingin menghentikan permainan sejenak dan ketika ingin melanjutkannya tetapi tidak memulainya dari awal, tinggal dipilih continue saja. Selanjutnya ini adalah tampilan ketika para pemain memilih untuk keluar dan mengakhiri permainannya. Tampilan ini terdapat tombol again yang artinya memulai permainan kembali,
tetapi permainan bukan untuk melanjutkan permainannya. Dalam artian harus memulai permainan dari awal kembali. Selanjutnya ada tahap production. Pada production ini terdapat prototype dan game design yang akan disempurnakan pada tahap production. Artinya tahap yang satu ini memiliki fokus menerjemahkan konsep art, rancangan game design, dan aspek-aspek lainnya yang menjadi unsur penyusun game. Tahap ini juga menyangkut pembuatan aset, programming, dan integration antara aset serta source code itu sendiri. Selanjutnya ada aset game. Ini adalah bagian yang penting pada sebuah game ataupun aplikasi, digunakan untuk membuat gambar, mempermudah penyampaian visualisasi pada game berdasarkan storyboard yang telah dibuat. Selanjutnya tahapnya membuat game. Setelah melakukan persiapan, selanjutnya untuk membuat game melakukan penyusunan blok kode dan layout dengan menggunakan Unity 5.6 personal 64 bit. Setelah membuat game, maka tahap testing atau uji coba merupakan pengujian terhadap prototype build. Setelah aplikasi atau game selesai dibuat, penulis melakukan pengujian menggunakan uji black box terhadap beberapa sistem aplikasi seperti antarmuka grafis, sound, secara kontrol dalam aplikasi untuk mengetahui sudah sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan atau belum. Beta, setelah game dibuat tersebut belum berarti game diterima oleh masa atau para pemain, tapi ini dilakukan untuk menguji keterimaan aplikasi atau game, juga untuk mendeteksi berbagai error atau keluhan dilemparkan third party tester. Tahap ini di luar production cycle. Selanjutnya terakhir ada tahap implementasi, yaitu merupakan tahap terakhir dalam pembuatan aplikasi terhadap game Jelly Garden. Release. Ketika game sudah dibuat selesai lulus menguji tahap beta testing, menandakan game tersebut siap untuk dirilis ke publik. Release adalah tahap di mana proses final build dari game resmi dirilis. Berikut adalah hasil tampilan dari permainan Jelly Garden. Yang pertama, tampilan awal, setelah itu tampilan loading, tampilan level permainan, tampilan ingin memulai permainan, splash screen permainan, lalu ada tata cara atau tutorial permainan, tampilan awal permainan, tampilan menu juga, dan yang terakhir tampilan menu keluar. Oke, saya rasa sekian untuk tahap penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi dari game Jelly Garden tersebut. Langsung saja kita buka Unity-nya. Di sini sudah saya buka Unity-nya. Tinggal kita klik. Di sini ada dua scene. Yang pertama scene main dan juga scene game. Kita pilih scene main, setelah itu kita play. Kita tunggu sebentar, nanti dia akan membuka permainannya. Oke, ini adalah tampilan dari Jelly Garden. Kita perbesar layarnya, maximize. Oke, ini tampilan awalnya. Ketika kita pilih menu play, akan tampil Jelly Garden, lalu akan ke halaman utama. Di sini ada nyawa yang kita miliki dan juga ada sound. Di sini untuk pengaturan ini untuk mematikan suara. Kita klik yang ini, suara akan mati. Dan ini ada tutorial cara memainkan, bagaimana cara memainkan gamenya. Seperti itu. Lanjut saja, langsung kita demokan cara bermainnya seperti apa. Langsung saja kita klik start. Ini level 1. Di sini ada bintang dan juga ada target skor yang harus dicapai. Setelah itu kita pilih play, maka akan tampil splash screen. Akan tampil bagaimana cara mainnya dengan cara mendrag sesuai dengan objek yang sama, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita memiliki kesempatan tinggal 4 kali move, karena tadi kita sudah diberi kesempatan sebanyak 7 kali move. Oke, kita sudah tidak bisa memiliki kesempatan, ada tulisan level complete dan permainan sudah selesai. Setelah itu kita mendapatkan level bintang 3 karena kita melampaui target dari skor yang ditentukan. Skor yang ditentukan 100, sedangkan kita mendapatkan skor 420. Untuk ke level selanjutnya kita bisa pilih next. Nah, tinggal diklik level 2. Oke, cukup
Sekian saya kira penjelasan GDLC dan storyboard dari game Jelly Garden kali ini. Apabila ada kesalahan dalam saya berucap ataupun kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.